Grateful. Dulu satu dengan Botaktron, si Bobby. Ya. Dan sekarang coba terbukti, Tuhan sudah memisahkan. Tuhan sudah tunjukkan bahwa orang yang betul-betul menginjil, betul-betul orang sudah memberitakan firman Tuhan, itu akan bersatu. Karena tujuan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan mengajarkan pengajaran sesat kayak yang dibawa ini nama Tono ini. Tono keluarga ini tuh nggak benar semua itu, makanya dia begitu. Nah ini, kau cuma ketik aja begitu. Kalau kau berani ketemu saya di mana, ayo. Udah, Inilah mereka. nggak usah tanggepin chat. Orang ini saya udah follow dia dari dulu dia begitu. Udah, nggak usah tanggepin chat. Apa pendapat Pak Bom itu aja. Yang dibawa diurusin sama moderator. Ya. Jadi gitu ya. Jadi orang-orang yang mengajarkan yang buruk itu akan dipisahkan. Jadi jangan main-main. Firman Tuhan itu tajam atas bawah. Ibrani 4 ya. Ayat 11 sampai 12. Jadi siapa yang memang punya hati yang memberitakan firman Tuhan, itu Tuhan akan kumpul. Dan memang tujuan apologet kita ini diganggu oleh iblis. Orang-orang yang tidak tahu sama sekali. Ngadu romo, ngadu pendeta, mereka ngadu. Padahal mereka nggak tahu apa-apa. Di saya punya YouTube, kemarin saya ada mengajar saja. Saya rasa saya lihat sedih ya. Setelah saya cek, di YouTube itu kan kita bisa cek daripada TikTok. Namanya kan KTP-nya ada terdaftar itu. Orang Kristen loh. Lebih mementingkan dia punya dewa Mesias palsu sesuai dalam Matius 24 ayat 24 sampai 27. Karena mereka duduk dengan bangkai. Ya saya tetap menginjil terus meskipun apapun. Tidak ada orang bisa menghambat saya. Ya terbukti sampai sekarang. Dulunya orang yang benci saya, kita udah bersatu. Kenapa? Tuhan itu tahu mana orang yang tulus. Dan saya yakin dalam nama Yesus tidak lama lagi kita punya penginjilan ini akan sukacita. Amin. Saya percaya itu. Saya percaya saudara-saudara. Karena kita punya tujuan semua itu satu. Memenangkan banyak jiwa. Orang yang tidak pernah berapologet, mulutnya besar. Ayo bom kita lawan. Padahal mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu apa-apa, nggak pernah mengajar. Tidak mengerti apa teologi yang nggak tahu. Tidak punya jejak yang di lapangan atau jejak digital, nggak ada. Ujung-ujungnya apa tiap hari? Pagi, subuh, siang, sore, pekan, malam, tengah malam. Kembali lagi ke subuh, berkata-kata yang tidak baik. Baby, tai kotok, degi, Yosua. Ini, Salam. Ini, Ada yang mau disampaikan Yosua? tapi coba, sebentar Teja. Jadi teman-teman ya, minta maaf ya. Semua sekarang coba lihat para apologet yang tidak tahu apa-apa. Termasuk saya punya keponakan Ibu Lia ini. Keluarganya lagi. Ini sudah parah. Yuli itu siapa? Mau bilang apologet? Bukan apologet. Siapa lagi tuh grup itu? Nggak ada apologet. Apologet itu namanya apologetika itu bukan bicara orang punya iman. Kalau Tante Eja bilang, saya itu tukang pemuja. Iya, memang Tante Eja dari dulu saya kenal. Siapa kasih yang terkenal Lindsay? Di WFM. Tapi kalau coba lihat yang apologet ya gimana sih? Nggak usah ngaku-ngaku apologet lah. Bisa dihitung dengan jari. Dan saya salah satunya orang yang paling kecewa dengan Urban Channel. Tunggu Pak, aku mau sapa dulu. Yosua, ada yang mau disampaikan? Pertama saya sebagai sidang jemaat biasa
cuma ingin menyampaikan bahwa kita sebagai satu tubuh Kristus itu saling mengasihi, saling menasehati. Tunggu. Siapa yang kamu maksud dengan satu tubuh Kristus? Ya, kita kan orang-orang Kristen yang menerima Ya di Tuhan sini Yesus kan, itu. yang di sini kan? Iya, betul. Ya, siapa lagi yang kamu maksud selain yang ada di sini? Ya, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus kan, kita kan satu tubuh Kristus. Yang menerima Tuhan Yesus Yang sebagai jelas juru dong, yang jelas dong. Maksudnya? Ya, yang jelas dong. Yang kamu maksud satu tubuh Kristus, ini kita semua ini kita di sini, ini saling mengasihi di sini. Puji Tuhan kalau gitu. Puji Tuhan. Ya. Terus? Ya, itu aja. Oke. Terus. Di bawah aja ya. Ya, terima. Kalau cuma itu aja. Saya mau Saya lanjut ya, Tante Eja ya. Tunggu Pak, satu-satu dulu. Ayo, Supaya ada yang mau naik? Rajo. Belum ya. Belum connect. Rajo. Rajo, ada yang mau disampaikan? Rajo, ada yang mau disampaikan? Ya. Enggak, saya hanya mau kesaksian aja. Kamu Kristen atau Kristen. Iya. Katolik atau Protestan? Protestan. Iya. Kesaksian mengenai apa? Ya, kesaksian bahwa saya diselamatkan Tuhan Yesus dari maut, lumpuh dan tidak bisa baca, Tuhan pulihkan. Ya, itu mungkin kalau pas lagi acara Kak Lia ya, kesaksian ya. Oke. Ya. Kalau emang nggak Thank you, boleh, nggak apa-apa. Karena sama ini juga. Ayo udah nggak apa-apa. Ya, nanti kalau pas acara Kak Lia aja. Nah, kita sedang membahas mengenai Izin tante biar aku disclaimer. Ya. Jadi room ini ya itu dibuka sebagai room yang kontra dengan Edis dan herdernya. Ya, jadi ada Komal herdernya Edis, dan di sini Komal yang menjawab tuduhan-tuduhan dan membuka fakta-fakta ya terkait apa yang mereka sampaikan, seperti itu Pak RJO. Nah, untuk pengajaran, kesaksian, diskusi itu bisa tuh ke Komalnya Pak Bombom, Pak Bombom ke atau Kak Lia. Kristen. Oh, iya. Itu ya Pak ya, itu. Ya, Ya, nggak atau apa-apa, di nggak apa-apa. room kesaksian yang lain. di follow dulu Begitu Pak ya, Bombom. Pak RJO ya. Pak Bombomnya di Iya, follow iya, dulu Pak. ya. Di follow aja itu yang atas Di follow Iya, Pak iya. Bombom. pojok bawah. Ya. Iya, cuman saya hanya itu doang sih. Artinya ya sedikit Iya. aja sih. Ya artinya dulu Jadi, saya Ya, Pak, sebagai pengacara dengar dulu. maaf Pak, kita nggak ada Oh, waktu iya, di iya. sini. Oke, bukan oke, kita, turun, bukan turun. kita. Ya. Ini sebentar, bukan kita nggak mau mendengar atau kita menolak Bapak di sini. Tapi perlu diketahui room ini memang khusus untuk itu, bukan untuk udah ada di bawah. soal yang Bapak inginkan. Ya, di follow aja Pak Bombom dan Lia Kristennya. Ya, mohon maaf ya Pak ya. Ya, lanjut Pak Bombom. Baik, terima kasih banyak. Ya, nanti teman-teman yang mau belajar, nanti malam itu saya akan menjelaskan yang saya belum ajarkan ya. Saya pernah ajarkan, tapi kalau nggak salah 6 tahun lalu, kenapa Tuhan memberikan Firaun itu hatinya keras. Itu bukan bahasa antroposmorfis ya. Banyak orang nggak bisa jawab, teman Kristen mengatakan itu antroposmorfis. Bukan. Saya bisa menjawab secara biblika ya. Nanti malam saya akan terangkan itu dari ayat dari Keluaran itu, nanti jawabannya di ayat di kitab yang lain ada penjelasan itu. Jadi nanti saya akan menjawab kenapa sampai Tuhan menyuruh Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel, tapi di satu sisi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, itu nanti saya jelaskan dengan sejarahnya ya. Nah, Ya. yang kedua yang tadi saya sampaikan, yang tadi ya, mungkin sedikit lagi saya minta waktu ya. Jadi teman-teman ya, puji Tuhan kita semua bersatu, anak-anak Tuhan yang suka menginjil dan berapologet. Kayak kita ini ya, kita coba lihat, kita sudah bersatu. Dulu saya dengan Agatha itu berbeda pendapat ya dengan teman-teman dari Ortodok. Tapi puji Tuhan kayak Mas Tejo, kami ini berselisih dulu. Ya, itu gara-gara pengaruh Metatron saya tahu itu.
Dan saya selalu cuma bawa dalam doa, dan Tuhan pasti ya memisahkan orang-orang ya. Jadi ilalang dan gandum akan dipisahkan. Itu saya percaya itu. Ya, sesuai dengan Matius 13 ayat 1 dan selanjutnya. Itu kalau kita baca itu Matius 13 itu sangat luar biasa, teman-teman. Seperti Matius 13 ayat 47 dan selanjutnya ya. Seperti pukat yang dilabuhkan ke laut, dan ikan yang baik akan dikumpul, yang ikan yang busuk akan dibuang. Nah, jadi orang-orang yang berhati busuk itu akan dibuang. Minta maaf ya, langsung saya saja kayak Sopiatul ya, si Katul bin Katul. Kau bilang kau guru Al-Hayat, kenapa saya tantang kau diskusi, kau nggak pernah mau? Kalau kau punya yang di bawah-bawah tuh, aduh nggak usah lah. Bagi saya nggak ada level ya. Ya. Jadi saya jujur ya, saya memang agak berbeda dengan dengan pengajaran Pak Tejo, Agatha. Itu nggak apa-apa, namanya sekunder nggak apa-apa, is oke lah. Tapi yang penting itu primer ya. Contoh soteriologi ya, tentang keselamatan dan tentang masalah-masalah primer itu harus kita saling mendukung. Karena yang menghambat penginjilan ini bukan orang yang apologet, bukan. Apologet itu tahu, dia punya tujuan, dia tahu. Dan kita belak-belakan seperti tadi pagi ya, saya senang dengan Agatha ya. Loh, kalau saya duduk-duduk baru saya tidak dapat makan, ya lebih baik saya kerja di apa tadi Bu Dewi dia bilang? Saya kerja dia di apa? Manajer. Itu Agatha ya. Saya senang orang yang begitu loh. Jujur loh. Itu yang Firman Tuh katakan, bila ya katakannya jangan kayak si babi buntal ya, kayak Tata Ija ya. Kesana kemari Ya, putar kayak kiri saya kanan. jujur ya teman-teman ya. Saya jujur ya teman-teman, saya Ya. butuh duit buat Ya. ya tolong ya teman-teman ya. Iya. Saya jujur loh, makanya saya Kok nagih saya nggak nih. dikirimin duit nih? Koin-koin, ayo tebar koin dong di sini nih, spender.